Hari ini pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berusia 1 tahun. Di momen 1 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah capaian diraih pemerintahannya di bidang ekonomi, di tengah ketidakpastian dunia dan di tengah perang pecah di mana-mana. Kita telah bekerja keras, tapi kita telah menghasilkan hal-hal yang dirasakan oleh rakyat. Pertama, kita telah mencapai hal-hal yang sangat positif di bidang ekonomi. Di tengah ketidakpastian dunia, di tengah perang pecah di mana-mana, di tengah kondisi seperti ini, di mana keadaan geopolitik begitu tidak menentu, geoekonomi pun tidak menentu, di mana mata rantai komoditas strategis pasti terpengaruh oleh keadaan geopolitik dunia yang tidak menentu. Prabowo Gibran masih akan memimpin negara 4 tahun ke depan. Sejauh mana janji kampanye dan kinerja menteri sudah terrealisasi? Lalu apa saja tantangan yang mungkin dihadapi pemerintah dan masyarakat sipil dalam isu demokrasi? Ya pemirsa, hari ini tepat 1 tahun pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini berjalan. Apa saja kemudian program-program prioritas atau unggulan yang kiranya sudah memenuhi harapan masyarakat, dan bagaimana pula kita melihat 1 tahun pemerintahan ini berjalan nyaris tanpa oposisi pemirsa. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung tentunya di studio Apa Kabar Indonesia Malam yang sudah ramai malam hari ini. Ada Bang Ansy Lema, jubir dari PDIP. Selamat malam Bang Ansy Lema. Malam Ken. Sehat ya Bang? Sehat walafiat. Luar biasa. Dan juga bergabung bersama kita dari BRIN ada Prof. Lili Romli. Selamat malam Prof. Lili. Selamat malam Mbak Sehat Ken. juga ya Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini sahabat saya Mas Agung Baskoro, pengamat politik dari Trias Politika. Mas Agung apa kabar? Baik Ken. Sehat ya Mas Agung? Alhamdulillah. Dan juga bergabung di sambungan Zoom ada Bang Astrio Veligen, jubir dari Gerindra. Selamat malam Bang Astrio. Selamat malam Mbak Kenana. Oke, Bang Astrio mulai terlebih dahulu lah menilai bagaimana program-program dari pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran selama 1 tahun ini. Sudahkah menjawab apa yang menjadi ekspektasi publik? Ya Mbak Kenana, tentu saja Partai Gerindra mengapresiasi capaian program-program dan juga kinerja daripada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo selama 1 tahun terakhir. Perlu kita catat Mbak Ken bahwa apa yang telah dilakukan selama setahun terakhir ini merupakan sebuah pembangunan fondasi daripada transformasi bangsa ke depannya. Bagaimana caranya kita akan mentransformasi Indonesia menjadi sebuah negara yang maju, sebuah negara yang sejahtera, sebuah negara yang bebas dari kemiskinan, dan sebuah negara yang bebas daripada kesengsaraan. Dan kami mengapresiasi capaian-capaian dari berbagai program dan kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat. Dari sisi ekonomi, kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap bertumbuh kuat di angka 5%, dengan inflasi yang terjaga, dengan pengangguran dan angka tingkat kemiskinan yang terus menurun, dan juga disertai juga dengan tentu saja program-program yang dapat manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti makan bergizi gratis, Kopdes, maupun sekolah rakyat. Tetapi tentu saja Mbak Ken Ana, capaian-capaian ini tentu saja tidak membuat kita semua harus berpuas diri. Masih banyak sekali potensi-potensi ruang-ruang perbaikan, optimalisasi daripada pelaksanaan program ini yang dapat dilakukan ke depannya, yang harus menjadi fondasi untuk pemerintahan ini berjalan selama 4 tahun lagi mendatang. Jadi Partai Gerindra dalam hal ini mengapresiasi capaian daripada kinerja pemerintahan, tetapi tentu saja akan mendorong perubahan-perubahan, mendorong perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan-penyempurnaan dari seluruh pelaksanaan program-program ini agar dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat. Baik, Bang Astrio, sampai situ dulu kita tahan karena kita ingin tahu perspektif atau pandangan dari PDIP yang selama ini kemudian sudah mendeklarasikan sebagai partai penyeimbang. Bang Ansy Lema, kalau kita lihat 1 tahun nyaris tanpa oposisi nampaknya Pak Prabowo dan juga Wapres Gibran. Iya, Ken, saya ingat betul yang disampaikan oleh filsuf dan juga guru kebajikan Cina, Lao Tse. Dia bilang dalam sebuah perjalanan panjang itu, langkah pertama itu menjadi sangat penting dan menentukan.
Dan hari ini tidak terasa kita sudah ada di tahun pertama. Ya. Dan tahun pertama ini adalah momentum yang sangat baik buat kita untuk memberikan catatan. Catatan itu bisa koreksi, bisa evaluasi, bisa kritisi, dan seterusnya. PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang yang berada di luar kekuasaan, tentu pada kesempatan pertama itu memberikan apresiasi atas kerja keras dan juga kerja cerdas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tetapi dengan itu juga serentak PDI Perjuangan ingin memberikan sejumlah catatan. Ada koreksi, ada evaluasi, dan ada kritisi. Tetapi kami melihat bahwa sejak awal dilantik 1 tahun silam, dalam politik internasional ataupun juga kebijakan politik luar negeri dan diplomasi internasional, tampak Presiden Prabowo itu memainkan peran yang cukup proaktif. Tercatat sampai hari ini kami melihat ada sekitar 33 kali kunjungan-kunjungan kenegaraan baik bilateral ataupun menghadiri fora internasional yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Diplomasi ekonomi dilakukan dengan tujuannya adalah untuk tentu ya menggait investor-investor asing untuk masuk ke dalam negeri kita, dan berdasarkan berita yang kita dapatkan tentu ada sekitar ratusan miliar rupiah yang potensi yang masuk ke dalam ini. Tetapi menjadi sebuah catatan tentu kita ingin melihat ya konkretnya dalam sektor-sektor apa saja investasi asing itu masuk dan kira-kira implikasinya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, dampak konkret ekonomi. Ini menjadi hal yang penting. Yang masih terkait dengan politik luar negeri, kita perlu memberi apresiasi kaitannya dengan diplomasi, politik, dan perdamaian. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Presiden Prabowo Subianto itu sangat getol untuk mendorong perdamaian. Ya, dalam kasus di Gaza, Israel dan Palestina, dan kemarin beliau memberikan pidato yang cukup panjang dan berapi-api di forum PBB dan diundang di KTT Gaza. PDI Perjuangan menghormati itu karena melihat bahwa ada kesadaran geopolitik yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto yang tampaknya 10 tahun belakangan ini diplomasi internasional kita tuh agak sepi. Baik, dan Kang Hasilema. Ini mengembalikan kepemimpinan dan mengembalikan peran aktif, dan kami melihat ada kesadaran geopolitik Presiden Prabowo yang sejalan dengan visi besar Bung Karno membangun perdamaian dunia dengan dasarnya itu pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia atau dua catatan humanisme itu dulu, universal. Ini baru aspek luar negeri, belum aspek dalam negeri. Nanti aspek dalam negerinya dibahas lebih lanjut. Tapi kalau Prof Lili, catatan lainnya apa yang perlu kita perhatikan dari 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran? Ya, kalau tadi dalam perspektif politik luar negeri kita memberikan apresiasi karena Pak Prabowo langsung yang memimpin. Meskipun sangat disayangkan Menteri Luar Negerinya tidak terlihat. Tetapi untuk politik dalam negeri saya kira ada banyak catatan-catatan kritis kalau dari sisi masyarakat sipil ya. Kalau dari sisi pemerintah mungkin anggap itu berhasil. Pertama, dia melakukan konsolidasi kekuasaan. Yang kedua, dia melakukan kooptasi terhadap elit-elit politik sehingga semuanya terkumpul di dalam pemerintahan itu. Hanya tinggal PDIP. Tapi yang dikorbankan adalah demokrasi dan kebebasan sipil. Nah, kita lihat bahwa Economic Intelligence Unit merilis indeks demokrasi kita turun menjadi 6,4 karena tidak adanya oposisi, Prof. Tidak adanya oposisi. Sayang sekali gitu loh, kenapa PDIP tidak secara tegas menempatkan diri sebagai oposisi saja, tetapi penyeimbang. Yang terjadi kemudian adalah oposisi semu. Alih-alih bersifat akomodatif. Peran Mbak Puan sebagai Ketua DPR tidak terlihat. Diambil alih oleh Pak Dasko. Jadi mestinya gitu Mbak Puan sebagai Ketua DPR memberikan peran yang signifikan sekaligus memimpin partai penyeimbang di DPR itu. Maka tidak heran kemudian setiap produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR begitu cepat dan kilatnya. Kita sebut beberapa undang-undang. Yang terakhir ada undang-undang haji, undang-undang TNI, yang sehingga kemudian masyarakat sipil melakukan resistensi dengan mengajukan gugatan judicial review ke MK. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira demo 2 kali pasca Prabowo dilantik, yaitu kabur saja
Dan Agustus kemarin itu harus menjadi catatan bahwa capaian-capaian yang sudah dikemukakan tadi tentang kemiskinan menurun, tentang pengangguran juga menurun, terus pertumbuhan ekonomi katanya bagus 5, tetapi bagaimana realita faktual di dalam masyarakat? Saya kira itu harus menjadi perhatian. Itu menjadi catatan Prof. Lili. Mas Agung punya catatan tersendiri kan mengomentari bagaimana kualitas demokrasi di Indonesia dan juga sejumlah capaian lain? Oke, kalau main bola tahun pertama ini 18 menit kan, dari 90 menit. Jadi kalau 18 menit itu mungkin fasenya baru komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, dan II yang lain. Jadi wajar ketika misalkan program-program mercusuar yang besar itu secara kuantitas sudah baik, tapi secara kualitas harus dikawal. Apakah itu MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, atau program-program populis lain. Nah, jadi sorotan saya lebih kepada bagaimana kemudian prosedural yang sudah terlaksana di 18 menit dalam pertandingan bola itu bisa masuk ke fase substantif nanti di tahun kedua dan berikutnya. Programnya semakin berkualitas, timnya semakin manageable, alias dari Superman ke super team, dan pada ujungnya nanti harapannya ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Mungkin kayak gitu. Oke. Singkat 18 menit pertama, nah nanti kita bisa jawab juga nih lewat PDIP yang tadi coba di-challenge oleh Prof. Lili. Kenapa harus oposisi semu gitu? Tidak jelas saja gitu loh Bang Ansi Lema, jangan yang semu-semu gitu. Jadi kita ini memilih sistem presidensil. Dalam sistem presidensil itu tidak ada dalam semacam sistem demokrasi liberal di mana oposisi itu berhadap-hadapan saling menegasikan oposisi biner begitu. Jadi dalam pemahaman PDI Perjuangan, dalam sistem presidensil kami memainkan dua peran. Sebagai mitra strategis, kalau kami lihat bahwa memang sejalan dengan spirit konstitusi dan agendanya pro rakyat, tentu kami akan memberikan support, dukungan. Tetapi jika kemudian itu melenceng dari konstitusi ataupun juga tidak pro rakyat, kami memainkan peran sebagai mitra kritis. Jadi ini dua peran yang dilakukan oleh PDI Perjuangan sesuai dengan amanat Kongres kelima di Bali kali lalu. Jadi berada di luar kekuasaan itu dengan mengatakan kami memainkan peran sebagai penyeimbang kreatif, itu tidak berarti menegasikan peran kritisisme kami begitu. Jadi divergensi ide tetap kami lakukan, konvergensi ide dengan melahirkan solusi-solusi itu tetap PDI Perjuangan lakukan. Nah ini sebentar saya akan ngomong soal MBG, kita akan bicara juga soal koperasi Desa Merah Putih. Tentu ada catatan-catatan yang juga Prof bisa lihat bahwa PDI Perjuangan juga memberikan kritisi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita juga ingin tahu dari Gerindra, Bang Astrio, bagaimana menempatkan dukungan-dukungan dari koalisi maupun juga oposisi. Tadi Mas Agung bilang kalau 18 menit pertama fokusnya masih di kuantitas dulu, kualitasnya dipikirkan nanti atau sudah? Ya, tentu saja Mbak Kian, ini seperti yang tadi sudah sampaikan bahwa kita tidak boleh berpuas diri terhadap pencapaian-pencapaian yang sudah dihasilkan, dan bahkan kita harus mengakui bahwa di dalam implementasi daripada program-program pemerintah Presiden Prabowo ini tidak lepas daripada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, dan kekurangan itu dicatat, didengarkan oleh pemerintah, dan langsung diambil tindakan agar kedepannya kekurangan-kekurangan tersebut bukan hanya dapat diminimalisir tetapi dapat dihilangkan sama sekali. Lalu saya ingin sedikit menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ansi Lema. Dan beliau juga sudah menyampaikan bahwa kita di dalam sistem presidensial ini bukan seperti parlementer ya, yang mengenal sistem istilah oposisi. Tapi saya ingin menambahkan Mbak Kian bahwa kita harus paham bahwa sistem bernegara kita memiliki salah satu cabang negara, dalam hal ini adalah DPR RI, di mana salah satu tujuan utama daripada DPR RI, selain fungsi budgetary, selain daripada fungsi legislasi, itu adalah menjalani fungsi pengawasan terhadap kinerja-kinerja daripada pemerintah. Dan hari ini kalau kita lihat dari semua raker-raker maupun RDP yang ada di DPR, dari setiap komisi dan AKD, yang semuanya bisa dilihat secara online, secara terbuka oleh publik, itu bahkan sering sekali kader-kader Gerindra berada di garda terdepan dalam memberikan masukan-masukan maupun kritik yang konstruktif. Kenapa ini penting Mbak Kiana? Karena tujuan utama daripada Partai Gerindra adalah memastikan implementasi daripada program-program ini semuanya dapat dirasakan langsung oleh manfaatnya oleh masyarakat. Dan kuncinya adalah eksekusi.
program sebaik apapun, kalau eksekusinya tidak baik, maka dampaknya pasti tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Kami fokus, kami ingin menjaga agar implementasi dapat dirasakan, dan kalaupun kita harus memberikan masukan-masukan yang konstruktif maupun kritik, maka Partai Gerindra akan berada di garda terdepan untuk melakukan hal-hal tersebut. Banyak bukti yang kemudian bisa kita jadikan tolak ukur untuk menilai bagaimana kemudian capaian dari 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan pembahasannya untuk Anda.